Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yang mana pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai materi konsep pengolahan ZIS dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Putri Fatmawati, NIM 131. Kemudian Nur Fadilah, NIM 026. Kemudian Muhammad Vicky Maulana, NIM 074. Dan yang terakhir Anggita Devi, NIM 081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Maulana, NIM 074. Di sini saya selaku pemateri pertama dalam penyampaian materi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Pengumpulan zakat yang terdapat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAS) dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Badan Amil Zakat dapat menerima zakat harta selain zakat, seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Adapun 3 strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu yang pertama, pembentukan unit pengumpulan zakat. Adanya kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzaki maupun kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakatnya. Maka setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpulan zakat di berbagai tempat disesuaikan dengan tingkatnya, baik nasional, provinsi, dan daerah. Yang kedua yaitu pembukaan counter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka konter atau loket tempat pembayaran zakat atau sekretaris lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pembukaan rekening di bank. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzaki pengiriman zakatnya. Berikut ini adalah konsep pengelolaan ZIS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Yang pertama yaitu dalam Peraturan PP 14/2014 terkait persyaratan organisasi, mekanisme perizinan dan pembentukan perwakilan LAS terdapat dalam pasal 56 sampai pasal 65 10 pasal, ditambah 2 pasal dalam kurung pasal 75 dan pasal 74 terkait pelaporan dan pertanggungjawaban LAS. Maka berarti ada 12 pasal atau 14% dari 86 pasal yang mengatur secara khusus. Yang kedua yaitu PP 14/2014 tentang mengeksplisit bahwa LAS terdiri dari 3 tingkatan, yaitu LAS berskala nasional, LAS berskala provinsi, dan LAS berskala kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu PP 14/2014 mendorong lahirnya LAS-LAS yang berkualitas yang memenuhi prinsip Amil Governance. Selanjutnya nomor 4 PP 14/2014 menegaskan bahwa Basnas dan LAS di semua tingkatan wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya setiap 6 bulan dan akhir tahun secara hierarki sebagai berikut. A. LAS berskala kabupaten atau kota menyampaikan laporan kepada Basnas kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota. Yang B yaitu Basnas kabupaten atau kota dan LAS berskala provinsi menyampaikan laporan kepada Basnas provinsi dan gubernur. Yang C, Basnas provinsi dan LAS berskala nasional menyampaikan laporan kepada Basnas. Yang D yaitu Basnas menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Laporan yang disampaikan Basnas dan LAS memuat akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan. Berikut ini adalah penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan ZIS oleh lembaga amil zakat. Yang pertama yaitu transparansi. LAS harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan stakeholder. Yang kedua yaitu accountability. LAS harus memegang prinsip amanah akuntabel dalam mengelola dana zakat yang diterimanya. Yang ketiga yaitu responsibility. LAS bertanggung jawab dalam pendistribusian dana zakat. LAS harus memastikan bahwa zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Yang keempat yaitu independensi. LAS harus bersifat independen. Yang kelima yaitu fairness. LAS harus berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana ZIS kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Yang keenam yaitu syariah compliance.
bahwa penghimpunan dalam pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh LAS harus mematuhi koridor syariah Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 190721100026. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pelaksanaan pendistribusian. Ada dua tipe model pendistribusian ZIF. Yang pertama yaitu model konsumtif, di mana dalam pendistribusian dilakukan secara langsung dengan memberikan bantuan tunai atau sesuatu yang habis dipakai. Contohnya seperti bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Atau dana zakat diinvestasikan kepada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif. Ada beberapa contoh, yaitu pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas produksi, bantuan pendirian tempat usaha, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mekanisme pendistribusian, mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilayah lain. B. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut, yaitu 1. Bila zakat yang dihasilkan banyak, setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 2. Pendistribusian haruslah menyeluruh pada 8 golongan yang telah ditentukan. 3. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Yang keempat adalah menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat. 3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui dan menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya atau mengetahui yang sebenarnya. Jadi, membangun kepercayaan atau antara pemberi dan penerima zakat ini yaitu kita harus mengetahui yang pertama itu apakah mereka betul-betul 8 golongan tersebut atau tidak. Pendayagunaan ZIS adalah upaya untuk memperkuat usaha sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan. Perihal pendayagunaan ZIS ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik, yang mana dilakukan berdasarkan syarat, diantaranya pertama, hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dengan 8 asnaf, diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian yang kedua yaitu mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Dan yang terakhir yaitu mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing. Yang kedua yaitu pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan, sebagaimana akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu apabila pendayagunaan zakat sebagaimana pada poin A tadi sudah terpenuhi dan ternyata masih ada kelebihan. Yang kedua yaitu terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, kemudian mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Kemudian adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu mengadakan studi kelayakan, yang kedua menetapkan jenis usaha produktif, dan yang ketiga melakukan bimbingan dan penyuluhan, dan yang keempat yaitu melakukan
pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, dan yang kelima yaitu mengadakan evaluasi, dan terakhir membuat laporan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung pengelolaan JIS. Di poin A yaitu ada perencanaan. Yang pertama, adanya pedoman perencanaan yang dimiliki oleh setiap lembaga sehingga proses perencanaan bisa berjalan dengan baik. Kedua, potensi sumber daya alam yang mendukung dapat dikembangkannya suatu kegiatan ekonomi. Yang ketiga, adanya sumber daya manusia atau pemuda di wilayah yang dapat diberdayakan. Poin B, pengorganisasian. Yang pertama yaitu baiknya partisipasi dan kerjasama antara lembaga tingkat cabang, daerah, dan ranting dalam menjalankan program terutama jika terjadi bencana alam. Yang kedua yaitu adanya partisipasi dari sekolah, kampus, dan terkhusus pemerintah setempat. Ketiga, adanya partisipasi dari lembaga keuangan dan masjid. Di poin C yaitu pelaksanaan. Yang pertama adanya partisipasi, dan yang kedua yaitu baiknya kerjasama dari lembaga keuangan dan masjid. Poin D yaitu pengawasan. Yang pertama yaitu kedekatan semua bidang dan pelaksanaannya yang bisa dibilang saling menghargai satu dan yang lain. Yang kedua yaitu seringnya diadakan evaluasi dan musyawarah di setiap akhir kegiatan. Yaitu faktor penghambat pengelolaan JIS. Di poin A terdapat perencanaan. Yang pertama yaitu kurang lengkapnya data masyarakat yang wajib zakat, dan cara melengkapinya adalah survei ke lapangan. Dan yang kedua yaitu minimnya sumber daya manusia sebagai amil profesional membuat survei untuk melengkapi data calon muzaki belum bisa maksimal. Dan yang ketiga yaitu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat. Bukan hanya zakat fitrah, tetapi pentingnya untuk mengeluarkan zakat mal, dan belum terbangunnya kepercayaan masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya melalui lembaga. Di poin B terdapat pengorganisasian. Yang pertama yaitu lemahnya data yang diperoleh dari dinas sosial dan pemerintahan membuat calon muzaki tidak dapat didata dengan baik. Yang kedua yaitu belum meratanya pengorganisasian secara khusus bagi para penerima zakat produktif dalam program pemberdayaan. Ini pun diakibatkan karena kurangnya amil profesional yang membimbing para penerima zakat untuk program pemberdayaan. Di poin C terdapat pelaksanaan. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia sebagai amil profesional membuat survei untuk melengkapi data calon muzaki belum bisa maksimal. Dan yang kedua yaitu belum tersedianya sumber daya manusia yang profesional dalam hal menjalankan yang fokus pada zakat. Di poin D yaitu ada pengawasan. Yang pertama yaitu Basnas sebagai pengawas belum maksimal dalam melakukan pekerjaannya, yang dimana seharusnya Basnas menjadi pengawas internal lembaga zakat tapi belum terlaksana. Dan yang kedua yaitu badan pengawas masih ada yang belum berjalan sebagaimana fungsinya, sifatnya masih seperti simbolis di lembaga. Dan yang ketiga yaitu belum adanya aplikasi atau program software dalam hal pengelolaan zakat, baik dari penghimpunan, penyaluran, khusus program pemberdayaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.